Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Ang Jae dari Padepokan Sangyang Sirah, Ujung Kulon untuk Nusantara. Dari Sabang sampai Merauke berbeda-beda tetap satu, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI harga mati, Pancasila Jaya. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, masalah penantang Kiai Haji Imaduddin yang bernama Ustadz Wafi ya. Ini usulan dari saya agar bisa cepat kita menyudahi kekisruhan ini, kegaduhan ini. Sebagai anak negara, anak bangsa, kita harus peduli ikut memikirkan agar masalah nasab cepat terselesaikan. Maka baik dari para pendukung Kiai Haji Imaduddin maupun para pendukung ya, para muhibbin Mbah Alawi, tolong jaga kondusivitas. Jangan sampai kita, kalau kata bahasa Ujung Kulon ya, masih niken papais kosong. Ini sebetulnya kalau kita berbicara tentang kejujuran, kita harus mengapresiasi seorang ustadz muda ya, Ustadz Wafi. Kita apresiasi keberanian beliau menantang debat terbuka dengan Kiai Haji Imaduddin. Maka kita, sebagaimana yang sering kita katakan, masalah tesis ilmiahnya Kiai Haji Imaduddin, baik dari pendukung-pendukung Kiai Haji Imaduddin sering mengatakan itu adalah ilmiah, maka harus dibantahkan dengan tesis ilmiah, dengan antitesisnya ya. Bahkan Kiai Haji Imaduddin juga mengatakan pernah ya, kalau nggak salah di dalam satu panggung beliau siap berdebat untuk siapapun, bahkan tingkat internasional ya, tingkat internasional. Maka ini artinya terbuka untuk siapapun, dan terbuka bukan hanya toh untuk kelompok Ba'alawi ya, Robitoh Alawiyah. Jadi walaupun ini Ustadz Wafi tidak mewakili Robitoh, maka kalau memang kita berbicara ilmiah, ya nggak ada salahnya tantangan untuk debat ini diterima oleh Kiai Haji Imaduddin. Maka kita sebagai pendukungnya yang mendukung tentang keilmuan, karena memang masalah tesis ilmiah itu adalah berbicara tentang keilmuan. Kita sebagai yang mendukung tentang keilmuan, hajanah keilmuan, maka kita seharusnya memberikan dukungan kepada Kiai Haji Imaduddin untuk menerima tantangan debat terbuka Ustadz Wafi ini. Jangan ngompori, jangan ngomong-ngomong, jangan diladeni. Nah ini justru sebetulnya bisa jadi apa namanya ya, justru kalau tidak diterima tantangan debat ini bisa jadi bumerang juga kepada Kiai Haji Imaduddin. Justru akan jadi jelek kepada Kiai Haji Imaduddin. Kenapa? Karena Kiai Haji Imaduddin sudah mengeluarkan statement menerima tantangan untuk debat terbuka, bahkan sampai tingkat internasional. Nah nanti kan jeleknya kepada Kiai Haji Imaduddin. Jangankan internasional, ditantang sama Ustadz Wafi aja gitu, sampai nggak mau dengan alasan harus mewakili Robito atau mewakili pesantren Sidogiri ya. Nah ini sebetulnya
sebetulnya ini adalah kalau ada pihak-pihak yang berbicara seperti itu, ini justru akan membunuh apa namanya kredibilitas Kiai Haji Imad itu sendiri. Jadi nantinya Kiai Haji Imad itu akan di-framing lagi, tidak konsisten dengan ucapannya. Maka saya sangat setuju dan memberikan dukungan untuk diterima ya, untuk diterima tantangan debat terbukanya Ustadz Wafi ini. Bahkan kalau nggak salah, Wakil Nadir Kesultanan Banten siap memfasilitasi untuk debat terbuka ini. Akan dikasih tempatnya katanya di Banten Lama, di Kesultanan. Bila perlu tinggal pilih katanya, mau di tempat yang terbuka di depan Masjid Agung itu, atau mau di tempat ruangan yang ber-AC yang tertutup. Maka katanya akan difasilitasi. Bahkan akan disediakan hotel juga untuk Ustadz Wafi yang dari Sidogiri itu, ya, alumni pesantren Sidogiri. Ini tuh bagus Purkon, luar biasa ini, karena saya setuju. Kata beliau, katanya ini harus cepat diselesaikan kegaduhan ini. Jadi intinya kegaduhan ini harus cepat kita selesaikan. Karena takut ada yang menumpangi para politikus yang tidak bertanggung jawab. Karena ini tidak bisa kita pungkiri, ini menghadapi pesta demokrasi tahun 2024. Makanya harus cepat diselesaikan. Nah, mumpung ada yang mau untuk debat terbuka, kenapa tidak gitu. Ya terima tantangannya gitu, kata Tubagus Purkon ya, sebagai wakil nadir dari Kesultanan Banten. Maka saya mohon kepada Tubagus Mugi ya, juga Gus Fuad Plered, Gus Arya, untuk memberikan masukan kepada Kiai Haji Imad untuk menerima tantangan debat ini. Jadi ini kesempatan untuk segera bisa disudahi. Kalau memang nasab Ba'alawi terputus, nanti terputus dan tidaknya kita lihat pada debat terbuka antara Kiai Haji Imad dengan Ustadz Wafi ini gitu ya. Karena katanya Ustadz Wafi sudah membuat debatan untuk mematahkan tesis ilmiahnya Kiai Haji Imad, sudah hampir mencapai 40 halaman katanya, walaupun memang tidak diluncurkan secara tertulis ya. Memang seharusnya mah kalau tulisan dibantah dengan tulisan dulu gitu, seperti Gus Rumel ya. Ini nggak jadi masalah. Jadi kita jangan suujon, jangan menuduh yang enggak sama Ustadz Wafi ini ya. Ini luar biasa ini. Orang yang masih muda berani mendebat keilmuan Kiai Haji Imad, yang sebagaimana kita ketahui keilmuan Kiai Haji Imad itu luar biasa. Makanya jangan gengsi-gengsi ya. Jangan gengsi-gengsi, karena dulu juga para ulama pernah terjadi masalah debat terbuka ini. Sebagaimana yang terjadi pada Imam Subki ya, waktu itu debat dengan Ibnu Taimiyah. Imam Subki umurnya masih muda, sementara Ibnu Taimiyah udah tua. Terus Imam Jamasari dengan Imam Ghazali. Jadi nggak mesti usia umurnya sepadan, enggak gitu. Yang penting keilmuan ya, keilmuannya. Berarti kalau Ustadz Wafi berani menantang debat terbuka dengan Kiai Haji Imad, berarti ini luar biasa. Ustadz Wafi berarti keilmuannya sudah luar biasa, sudah di atas rata-rata ya. Kita sebagai pencinta ilmu ya, sangat mendukung dan ingin melihat langsung gitu, ingin secepatnya debat terbuka ini terjadi. Maka kita dukung, semoga ini bisa terlaksana, karena sudah ada yang siap memfasilitasi tempatnya di
Kesultanan Banten ya, di Banten Lama, akan difasilitasi oleh Tubagus Purkon ya. Tubagus Purkon ya, wakil nadir dari Kesultanan Banten. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, karena dalam hal ini ya, saya itu sebetulnya sangat mendukung siapapun itu orangnya. Mau Kiai Ibad, mau siapa, mau Kipulan, mau siapa, kalau berbicara tentang keilmuan saya dukung. Makanya kita jangan menyikapi dengan sentimen. Perbedaan pendapat itu hal yang biasa terjadi. Hal biasa yang terjadi. Maka perbedaan pendapat itu jangan disikapi dengan sentimen, tapi dengan cinta. Oke bro? Ya. Jaga persatuan dan kesatuan, jangan sampai ini meruncing yang kepada perkara-perkara yang tidak kita inginkan. Makanya kalau ini suatu kesempatan yang sangat menguntungkan sebetulnya agar masalah kegaduhan ini cepat terselesaikan. Maka solusinya terima tantangan ini. Walaupun memang nanti kalau misalkan Ustadz Wapi kalah karena dia tidak mewakili, setidaknya kita sudah tahu tuh berapa orang yang bisa dibantahkan oleh Kiai Haji Imad. Tinggal nunggu dari pihak Robitoh nanti. Tapi setidaknya gitu, bisa meredam ya, gitu, bisa meredam dan kita bisa menyimpulkan. Katanya bahkan Ustadz Wapi kalau terkalahkan dalam debat ini, artinya dia kalah, dia akan taslim, menerima dan akan mengakui bahwa Ba'alawi itu terputus gitu. Tapi begitu pula kalau Kiai Haji Imad yang kalah dalam diskusi ini, bukan debat ya, kalau debat itu mujadalah ya. Jadi kita ganti bahasanya, jangan debat ya, itu mujadalah. Jadi diskusi ya, diskusi ilmiah. Andai kan Kiai Haji Imad yang kalah, maka Kiai Haji Imad pun sebagaimana perkataan beliau, dia akan taslim gitu. Bahwa kalau kalah berarti Ubaidillah nyambung kepada Imam Ahmad Muhajir ya, Imam Ahmad bin Isa Muhajir. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Tetap kita jaga persatuan dan kesatuan. NKRI harga mati, Pancasila jaya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.